Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semua siswa dan siswi kelas 3 SDI Al-Falah 2 pagi. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Begitu pula dengan keluarga kalian. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran tematik di buku Bupena 3D di tema 7 di subtema 2. Dan hari ini kita akan belajar di pembelajaran 3 dan 4. Iya, di buku kalian ada di halaman 36 sampai 42. Disiapkan ya bukunya dan juga pulpennya. Untuk di pembelajaran 3 dan 4 ini akan ada 4 pelajaran, yaitu Bahasa Indonesia di KD 3.6, Matematika di KD 3.9, SPDP di KD 3.3, dan juga PPKN di KD 3.3. Oke, sekarang kita langsung masuk ke halaman 38 ya, menjelaskan informasi dari teks tentang perkembangan teknologi produksi sandang. Selain bahan pakaian dari serat alami yang sudah kalian pelajari kemarin, ada juga bahan pakaian dari serat buatan. Pembuatan bahan pakaian dengan serat buatan memerlukan proses dengan tahapan-tahapan tertentu. Ya, di bawahnya di buku kalian ya situ ada teks yang berjudul Serat Buatan untuk Bahan Dasar Tekstil. Ada yang sudah baca? Oke, di sini bakal Ibu bacakan lagi sambil kalian perhatikan dan disimak. Serat buatan adalah serat yang bahan penyusun dibuat oleh manusia. Sifat-sifat umum dari serat buatan yaitu kuat dan tahan gesekan. Serat buatan manusia diantaranya rayon dan polimer sintesis atau nilon. Pakaian berbahan rayon biasanya memiliki kilau yang alami. Rayon juga memiliki daya serap yang tinggi. Bahan rayon biasanya digunakan untuk membuat pakaian jenis gaun, blus, jaket, dan juga dasi. Paragraf terakhir, pakaian berbahan nilon biasanya memiliki elastisitas yang tinggi dan tahan terhadap jamur dan serangga. Pakaian berbahan nilon juga kuat dan berkilau. Pakaian berbahan ini dapat ditemukan pada stocking dan juga legging. Legging mungkin kalau untuk yang perempuan tahu ya, biasanya untuk daleman. Jadi celana legging itu yang agak ketat, celana panjang. Oke, selanjutnya kita lihat pertanyaan yang ada di bawah di halaman 36. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan serat buatan? Serat yang bahan penyusunnya dibuat oleh manusia. Silakan kamu tulis jawabannya di situ langsung pakai pulpen. Nomor 2, tuliskan contoh serat buatan. Rayon dan polimer sintesis atau nilon. Nomor 3, bagaimana ciri pakaian berbahan rayon? Memiliki kilau yang alami dan daya serap tinggi. Nah, silakan kamu tulis. Nomor 4, bagaimanakah ciri pakaian berbahan nilon? Memiliki elastisitas yang tinggi dan tahan terhadap serangga. Dan terakhir nomor 5, di situ ada tabel, kamu disuruh untuk menuliskan informasi dari setiap paragraf. Nah, di sini sudah Ibu tuliskan ya. Paragraf 1 informasinya, serat buatan dan sifat-sifatnya. Paragraf kedua, ciri-ciri pakaian berbahan rayon. Paragraf ketiga, ciri-ciri pakaian berbahan nilon. Jadi langsung kalian tulis di buku bupenanya pakai pulpen.
Masih di bawah, memeragakan tarian dengan menambah gerakan baru. Yang sudah kalian pelajari ya kemarin tentang gerak lemah dan juga gerak kuat. Ya, gerak lemah itu menggunakan tempo musik pelan, sedangkan gerak kuat menggunakan tempo musik yang cepat. Nah, salah satu dari tarian dengan gerak lemah adalah menirukan gerak membatik. Ada gambarnya di halaman 38 ya, di nomor 5 dan juga di nomor 8. Gerak membatiknya ada di nomor 5. Nah, itu adalah contoh gerak lemah. Ya, kita masih di halaman 38 dan 39. Di situ ceritanya Komang itu punya 2 kertas yang bentuknya berbeda. Yang pertama adalah bentuknya persegi panjang. Dan yang kedua bentuknya adalah segitiga sembarang. Persegi panjang memiliki 2 sumbu simetri. 2 sumbu simetri itu adalah garis-garis putusnya tuh. Itu namanya adalah sumbu simetri. Sedangkan segitiga sembarang tidak memiliki sumbu simetri. Jika sebuah bangun datar memiliki sumbu simetri, maka bangun datar tersebut dikatakan bangun yang simetris. Persegi panjang bangun simetris, sedangkan segitiga sembarang bangun datar yang tidak simetris karena dia tidak mempunyai sumbu simetri. 29 ya. Ada bangun datar simetris, apa aja? Contohnya ada belah ketupat, ya di buku kamu boleh kamu tulis nama bangun datarnya agar tidak lupa. Yang kedua ada lingkaran, yang ketiga ada trapesium sama kaki, ada juga persegi, ya di buku kamu nggak ada, tapi boleh kamu gambar persegi sisinya sama semua. Kemudian ada bangun datar tidak simetris. Ada jajar genjang, yang kedua ada segitiga siku-siku, dan yang terakhir ada trapesium siku-siku. Boleh kalian tulis nama bangun datarnya di dalam kotak. Masih dalam 39, ayo berlatih yang di bawah. Berilah tanda checklist untuk bangun datar yang simetris dan tanda silang untuk bangun datar yang tidak simetris. Nomor 1 yang A itu adalah lingkaran. Lingkaran itu dia simetris, berarti kalian checklist. Yang B itu adalah segitiga siku-siku, dia tidak simetris, berarti disilang. Yang C adalah segitiga sama kaki. Segitiga sama sisi, karena tiga sisinya itu sama semua. Dia itu simetris, jadi di checklist. Dan yang D itu adalah jajar genjang. Jajar genjang itu adalah tidak simetris, jadi disilang. Selanjutnya nomor 2, buatlah masing-masing 2 bangun datar yang simetris dan juga yang tidak simetris. Untuk bangun datar yang simetris, gambarkan garis simetrisnya. Jadi kalian boleh nanti gambar bangun datarnya di buku catatan boleh, atau di halaman 39 paling atas boleh. Bangun datar yang simetris di sini Ibu kasih adalah belah ketupat dan juga layang-layang. Nah, gambar belah ketupat, kemudian ada sumbu simetrisnya. Dan juga layang-layang juga ada sumbu simetrisnya. Untuk bangun datar yang tidak simetris, ada trapesium siku-siku dan juga jajar genjang. Jadi bisa kamu tulis dulu nama bangun datarnya, setelah itu gambarnya boleh kamu gambar di atas halaman 39. Ke halaman 40 dan 41 menentukan kalimat utama dari teks tentang perkembangan teknologi produksi sandang. Sandang itu adalah pakaian ya. Ada teks yang berjudul Perkembangan Kain Tenun di Nusantara. Oke, sambil disimak ya, Ibu bacakan. Tenun merupakan salah satu karya budaya Indonesia. Tenun diproduksi di berbagai wilayah di seluruh Nusantara.
di antaranya Jawa Barat, Ternate, Lombok, dan Flores. Tenun memiliki makna, nilai sejarah, dan teknik yang tinggi dari segi warna, motif, dan jenis bahan atau benang yang digunakan, serta memiliki keunikan antar daerah. Tenun dibuat dengan menggunakan alat tenun. Kain tenun tidak diproduksi menggunakan mesin. Hal inilah yang membuat kualitas tenun tetap terjaga dengan baik. Baik dari segi teknik, produksi, desain, dan juga produk yang dihasilkan. Saat ini perkembangan industri tenun semakin pesat. Peningkatan industri tenun di berbagai daerah di Indonesia sangat pesat sebagai cara melestarikan warisan budaya bangsa, sekaligus menjadi produk kebanggaan bangsa Indonesia. Pemerintah lokal terus berupaya agar kain tenun dapat menembus pasar internasional. Salah satunya dengan mengikut sertakan para perajin dan pembuat kain tenun pada bazar dan pameran-pameran produk Indonesia. Nah, jadi kalian tahu nih, karena Indonesia itu punya kain tenun ya. Di setiap daerah tuh ada kain tenunnya. Contohnya tadi di Jawa Barat, di Ternate, di Lombok, dan juga di Flores. Selanjutnya kita ke halaman 41, keberagaman teman-teman di sekolah. Saat festival budaya di sekolah, Nina dan Sita mengenakan pakaian tradisional sesuai dengan asalnya. Nina memakai bawahan dari kain batik sebagai pasangan kebaya. Sita memakai kain sarung bugis ya sebagai pasangan dari baju bodo yang dikenakannya. Di Indonesia terdapat keberagaman kain tradisional. Ada kain batik, ada kain songket dari Lombok, dan juga kain ulos dari suku Batak. Kain-kain tradisional memiliki motif yang khas dengan cara pembuatan yang berbeda. Keberagaman pakaian adat dan kain tradisional itu merupakan bagian dari budaya Indonesia. Dan untuk ayo berlatih di halaman 42 ada 4 soal itu sebagai tugas ya. Jadi kamu kerjakan di buku latihan, cukup jawabannya saja. Jika sudah selesai bisa kalian kumpulkan ke wali kelas masing-masing. Alhamdulillah hari ini pembelajarannya selesai untuk tematik. Semoga kalian semuanya paham. Jika masih ada yang belum paham, kalian bisa mengulang kembali videonya atau bisa bertanya kepada wali kelas masing-masing. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat. Amin. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.